Doksan sebagai seorang dokter, coba Sesa mau nanya, apa fungsi ginjal? Ginjal tuh fungsinya vital untuk kehidupan manusia. Karena dia merupakan penyaring dalam tubuh kita untuk menyaring sampah-sampah, menjaga keseimbangan mineral, menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh dan menghasilkan beberapa jenis hormon. Penyebabnya apa dok gagal ginjal dok? Bisa dari gaya hidup tadi, bisa dari infeksi. Yang paling banyak yang bertugas bertanggung jawab terhadap gagal ginjal itu adalah dua penyakit. Apa tuh? Darah tinggi dan diabetes. Kalau untuk gagal ginjal yang akut, untuk orang Indonesia ada yang namanya kejengkolan. Itu apa dok? Gagal ginjal akut yang disebabkan oleh konsumsi jengkol. Sahabat Sonora, balik lagi di Kamu Sehat. Apakah kamu sehat? Saya sih sehat, semoga Doksan juga sehat. Karena hari ini kita akan membahas yang sehat-sehat tentunya. Seperti biasa, topik seputar kesehatan bersama dengan Dr. Santi dari Medical Center Kompas Gramedia. Hai Doksan. Hai Sesa. Kita bahas sehat-sehat tapi bahasnya tentang yang sakit-sakit ya. Oh iya bener, kan bersakit-sakit dahulu bersusah-susah. Gimana sih? Bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian. Iya. Padahal kunci sehat itu jangan sakit. Bener. Iya. Cuman kalau memang sahabat Sonora sakit, kita berikan tips agar Anda tidak mengulang sakit yang sama lagi. Emang bisa diulang? Ya, janganlah. Nyapain sahabat Sonora dulu aja dok. Oh iya. Halo sahabat Sonora dimanapun berada yang sedang mendengarkan dan sedang menonton. Semoga semuanya sehat dan bahagia selalu. Mau lagi dokter disuruh-suruh. Saya yang nyuruh, kalau nggak mau nanti di Doksan, ini kita hari ini mau mengajak sahabat Sonora untuk kembali ke ini tuh pelajaran SMP atau SD sih? SMP ya? TK sih kalau saya dulu. Beda emang kalau SPD. Kok SPD bener? Kok SPD sih? DR depannya DR. Beda. Saya mah SIKOM doang. Ini kayaknya SMP. Ginjal. Apa fungsi ginjal? Doksan sebagai seorang dokter, coba Sesa mau nanya, apa fungsi ginjal? Kalau di jeroan bikin enak, soto jeroan. Nggak salah sih. Iya, ginjal tuh fungsinya vital untuk kehidupan manusia. Karena dia merupakan penyaring dalam tubuh kita untuk menyaring sampah-sampah, racun-racun. Dasar kau kayak ngeracun. Menjaga keseimbangan mineral, menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh dan menghasilkan beberapa jenis hormon. Misalnya hormon yang bertugas untuk mengatur tekanan darah, hormon yang bertugas mengatur pembentukan sel darah merah. Iya nih benar-benar. Dan hormon yang bertugas untuk bertanggung jawab pada tulang belulang kita. Itulah dia. Ginjal. Kan banyak kan fungsinya. Ini ada beberapa yang masih ingat, ada beberapa yang nggak ingat. Kelihatan saya dulu waktu SMP agak suka kabur. Tapi ngomongin ginjal, ini pasti kalau ditanya penyakit ginjal orang langsung pop up-nya gagal ginjal. Gagal ginjal tuh apa sih dok? Gagal ginjal itu sebenarnya salah satu atau dua dari ginjal kita sebenarnya punya dua, kiri dan kanan. Jadi kalau gagal ginjal bisa satu bisa dua, ginjalnya itu tidak berfungsi, tidak jadi bisa nyaring gitu. Iya. Minimal fungsinya berturun dengan drastis. Ada dua macam. Yang berjalan dengan perlahan-lahan, sifatnya lama gitu, pelan-pelan dan jangka waktunya lama, itu yang gagal ginjal yang kronis. Tapi ada juga gagal ginjal yang akut. Jadi sifatnya terjadi dalam waktu yang cepat, langsung gitu. Bisa jadi dua-duanya kena. Jadi gagal ginjal akut, gagal ginjal kronis bisa kena satu ginjal, bisa kena dua ginjal. Kalau tiga enggak. Karena cuma dua dok. Iya, cuma dua. Pintar ya Sonora, sahabat Sonora. Tapi dok, gagal ginjal tadi ada dua penyebabnya. Penyebab gagal ginjal ini apa sih? Pasti salah satunya adalah gaya hidup. Oh nasib. Oh bukan. Kurang nih briefingnya kurang. Penyebabnya apa dok gagal ginjal dok? Penyebabnya macam-macam ya. Bisa dari gaya hidup tadi, bisa dari infeksi. Infeksi apa dok? Infeksi macam-macam virus, macam-macam kuman. Tapi yang paling banyak yang bertugas bertanggung jawab terhadap gagal ginjal itu adalah dua penyakit. Apa tuh? Darah tinggi dan diabetes. Itu 2/3 dari
kasus gagal ginjal itu Bukan saya. bermula dari 2 penyakit itu. Darah tinggi, diabetes. Hipertensi dan Hipertensi. diabetes. Oh, Serem kan? iya. Kok bisa dok? Maksudnya mempengaruhinya gimana sih dok berarti? Karena kalau darah tinggi karena tekanannya tinggi, maka dia akan merusak si ginjalnya. Oke. Kalau saya biasanya memberikan analog itu kalau kayak kita nyemprot sesuatu, misalnya nyemprot saringan gitu, pakai semprotan air yang biasa dipakai buat selang nyiram pohon, ya kan? Dibandingkan dengan yang buat bersihin AC, itu kan gitu kan. Lebih cepat rusak yang mana? Yang AC. Ya. Nah, Kenceng tekanan banget, darah tinggi ya, kan ya. tekanannya sangat tinggi, kurang lebih kayak itu. Jadi dia merusak si ginjalnya karena terus menerus tekanannya tinggi. Sedangkan kalau gula itu diabetes, tingginya kadar gula dalam darah akan menyebabkan kerusakan baik di saraf maupun di ginjalnya itu. Hipertensi, diabetes, berarti ini bisa dibilang penyebabnya salah satunya juga dari makanan. Iya. Makanan apa aja dok yang biasanya memicu? Makanan-makanan yang untuk apa nih? Untuk kesehatan ginjal secara keseluruhnya mau makanan aja ya? Yang memicu gagal ginjal lah intinya dok sebenarnya. Yang memicu gagal ginjal, karena gagal ginjal itu penyebabnya paling banyak 2/3-nya itu 2, maka makanan-makanan yang ujungnya ke sana akan memicu gagal ginjal juga. Jadi lewat jalannya ke diabetes dulu, kayak tipis-tipis kan numpang lewat dulu, tapi mampir ke situ, terus ujungnya ke gagal ginjal. Tapi kalau untuk gagal ginjal yang akut, untuk orang Indonesia ada yang namanya kejengkolan. Itu apa dok? Gagal ginjal akut yang disebabkan oleh konsumsi jengkol. Oh, jengkol enak loh. Iya. Jengkol atau pete? Enak. Jengkol atau pete? Dua-duanya enak. Satu. Pete deh. Kita nggak satu tim dok, saya tim jengkol. Ya udah jengkol deh, yang penting bayarin. Nggak dulu, lanjutin. Kejengkolan itu kenapa berarti dok? Jadi ketika orang memakan jengkol, kan tiap orang punya badan yang berbeda-beda ya. Ada beberapa orang yang tidak tahan dengan jengkol, dalam tubuhnya itu tidak bisa mengeluarkan si jengkol yang sudah masuk itu. Ada namanya asam jengkolat. Nah, pernah dengar. Asam jengkolat ini yang akan mengganggu fungsi ginjalnya. Akibatnya terjadi gagal ginjal akut. Tapi tidak semata-mata penyebabnya itu doang. Gitu ya. Gagal ginjal itu penyebabnya macam-macam. Bisa dari aliran darah yang masuk ke ginjal menjadi, ini udah lepas dari yang jengkol ya. Bisa jadi karena aliran darah yang masuk ke ginjal itu menjadi lebih sedikit. Bisa karena mungkin tekanan darahnya yang tiba-tiba turun, atau mungkin dia terjadi kecelakaan atau perdarahan sehingga volume darahnya keluar banyak banget. Atau bisa juga karena mungkin dia reaksi alergi obat yang hebat sekali atau infeksi yang hebat sekali. Nah, kemungkinan kedua mungkin terjadi sumbatan. Kalau ginjal kan fungsinya dia mengeluarkan urin kan? Jadi menyaring darah, sampah-sampahnya itu dibuang, salah satu fungsinya sampah-sampahnya itu dibuang melalui urin. Benar. Nah, jika terjadi hambatan dari ginjal sampai ke luar, salah satu dimanapun dia berada, maka urin itu kan nggak bisa keluar. Nah, sumbatan ini bisa menyebabkan ujungnya gagal ginjal. Nah, sumbatannya macam-macam. Bisa batu di berbagai saluran. Iya. Nah, kalau misalnya ada batu kan urinnya nggak bisa lewat. Kalau urinnya nggak bisa lewat kan produksi jalan terus lama-lama ginjalnya rusak gitu kan. Nah, selain sumbatan langsung dari si saluran kemihnya yang berupa batu, bisa juga sumbatannya dari kanker. Misalnya ada kanker di dalam saluran kemih sehingga menyumbat, nggak bisa keluar kan urinnya. Atau sebenarnya benjolannya di luar saluran kemih, tapi di sekitarnya. Jadi menekan. Contoh, misalnya kankernya kanker usus besar. Nah, usus besar sama saluran kemih tuh letaknya dekat. Nah, jika kebetulan si kankernya ini menekan pipa keluarnya urin, tersendat juga. Maka kan urinnya nggak bisa lewat, karena kan nggak ada tukang galian PAM. Jadi nggak bisa digali-gali gitu kan. Jadi sekali mampet ya udah mampet. Gini nih, udah didengerin dari awal gitu, kayak udah syukur ternyata. Tapi kan gampang ngebayanginnya. Bener, nggak terakhirnya pipa PAM juga. Nggak terakhirnya itu juga. Atau memang ginjalnya sendiri ada gangguan.
Oh, dari ginjalnya dari sendiri. penyakit yang menyerang ginjal, bisa penyakit keturunan, bisa karena infeksi, bisa macam-macam. Memang dari ginjalnya sendiri langsung rusak gitu. Ini kita masih ngomongin makanan yang bisa memicu ataupun penyebab gagal ginjal. Katanya, benar gak ini dok? Makanan ya yang mengandung terlalu banyak protein ini bisa merusak ginjal, benar gak? Nah, terlalu banyaknya ini yang jadi kata kuncinya. Seberapa banyak terlalu banyaknya ini? Kalau terlalu banyaknya ini cuman lebih banyak sedikit, bahasa Indonesia susah lebih ya. Banyak sedikit. Ayo coba yang eskom. Aduh. Aduh. Lebih banyak sedikit. Ya bisa dok, lebih banyak sedikit. Ya gitu. Jadi misalnya orang 1,5 gram per kilogram. Dia misalnya cuma 2 gram. Kan itu dikit, lebih banyak bener. gitu ya. Tapi tidak berlebihan gitu. Itu masih untuk sebagian besar orang yang sehat yang tidak punya penyakit ginjal, itu aman. Oh, berarti tergantung seberapa banyaknya itu tadi ya. Dan kalau untuk orang yang sudah gagal ginjal, kalau dia gagal ginjalnya baru awal-awal, belum dia mengalami cuci darah, itu masih boleh, dia harus membatasi asupan proteinnya berapa banyaknya tergantung kondisinya dia. Tapi kalau dia udah cuci darah, itu beda lagi. Dia malah harus banyak makan harus, protein. Jadi pantangan protein tuh beda-beda tergantung sih. ya. Tapi kalau pada orang sehat, pada umumnya ya, yang nggak punya penyakit, terlalu banyak makan protein, walaupun terlalu banyaknya itu banyak banget, selama dia tidak masih di range-nya itu tadi, tidak long term, tidak dalam jangka waktu yang lama, biasanya nggak apa-apa. Selama disertai dengan karbohidrat, disertai dengan lemak, maksudnya masih ada keseimbangan, tidak pure. Kan ada orang yang hanya makan daging aja, makan protein aja, tidak makan sayur, tidak makan buah, tidak makan karbo, semua tidak, hanya daging aja. Nah, itu yang mungkin bisa menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, tapi tidak pasti. Mungkin bisa tergantung, karena tiap badan kan punya kemampuan yang berbeda-beda gitu. Jangan makan teman juga ya, sahabat Sonora. Walaupun temannya berprotein banyak. Lah kalau misalnya temannya modelnya berotot gitu kan proteinnya banyak. Ini kita masih berbicara, masih ngomongin makanan yang penyebab gagal ginjal. Berarti kan sebenarnya seberapa banyaknya itu perlu diperhatikan lagi nih, sahabat Sonora. Tapi Doksan, sebenarnya ada nggak sih keyword ini untuk makanan-makanan yang sebenarnya harus dihindari oleh si pasien gagal ginjal? Apakah kayak buah yang kalium tinggi kayak alpukat, pisang, ini kan sahabat Sonora seneng pisang nih, atau jeruk, ini sebenarnya perlu dihindari juga kah? Ada apa tuh tadi barusan, mohon maaf, lampunya perlu nggak itu? Kalau hujan kan ada kilat gitu. Oh, kan. ini konteksnya Nah, kita agak outdoor. Kita agak outdoor ceritanya gitu ya. Nah, ginjal ini kan sebenarnya berfungsi untuk menyaring salah satunya kalium, salah duanya natrium, salah tiganya banyak magnesium, banyak gitu ya, fosfor segala macam. Nah, memang untuk penderita gagal ginjal itu asupan kalium itu memang harus dibatasi. Tetapi tidak semua tahapan orang gagal ginjal itu harus membatasi kalium. Jadi pembatasan terhadap kalium dilakukan berdasarkan instruksi dari dokter gizi klinik yang merawat. Jadi nggak sembarangan. Dia gagal ginjal berarti harus mengurangi kalium gitu. Kata tetangga. Kata tetangga. Demikian juga dengan cairan. Berapa banyaknya cairan yang bisa diminum tergantung tahapan-tahapan dia di mana. Kalau tahap awal dia masih boleh minum seperti orang biasa. Tapi dengan semakin berat gangguan ginjalnya, maka akan semakin sedikit sampai pada akhirnya mungkin beberapa pasien hanya boleh minum 1 botol plastik itu yang 600 mili sehari. Jadi 1 kali 24 jam itu hanya sehari. boleh. Iya. Dan itu termasuk juga kuah-kuah. Jadi 600 cc itu termasuk. Kalau mie rebus kuahnya kita minum juga masuk. Dihitung. Misalnya kuahnya berapa sih? Aku nggak pinter naker. 100 cc 200. Nggak paham, anggaplah sekian. Itu termasuk memotong asupan yang 600 mili itu